Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bersama Bu Fitra di mata pelajaran Akidah Akhlak. Oke, anak-anak, pembahasan pertama kita akan membahas tentang kalimat subhanallah ya. Subhanallah itu termasuk ke dalam kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Nah, ucapan subhanallah itu biasa disebut dengan tasbih, yang artinya Maha Suci Allah. Nah, yang mempunyai makna adalah pengakuan seorang muslim untuk mensucikan Allah dari segala kelemahan ya. Maksud di sini adalah kelemahan seorang hamba atau seorang manusia di hadapan Allah ya. Seperti itu. Kemudian ada keutamaan dan makna kalimat tasbih. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu Allah menghapus dosa dengan kalimat tasbih ya. Salah satunya itu. Kemudian menjadi pemberat timbangan amal soleh. Yang ketiga, kalimat yang sangat mudah sekali diucapkan, namun mendapat pahala yang sangat besar ketika kita sering mengucapkannya. Nah, yang keempat, bisa meringankan beban kehidupan ya, karena dengan mengingat Allah, insya Allah kita akan menjadi tenang, merasa hidup itu tidak mempunyai beban, seperti itu. Mengucapkan kalimat subhanallah juga bisa dilakukan pada saat, nah yang pertama itu merasakan kebesaran kekuasaan Allah ya, atau saat kita atau seperti melihat bencana alam ya, kita bisa mengucapkan kalimat subhanallah. Kemudian saat kita merasa kesal terhadap sesuatu, itu ya. Yang ketiga adalah mengeluh ya. Tapi mengeluh di sini contohnya itu karena kita merasa capek dengan tugas-tugas, misalkan tugas sekolah, tugas di rumah, kita itu mengeluh dan maka coba ucapkanlah subhanallah agar hati kita menjadi tenang ya. Kemudian nih berzikir setelah sholat fardu ya. Nah, dan itu dilakukan sebanyak 33 kali ya, anak. Nah, ada lagi nih, mengingatkan imam ketika lupa bacaan atau gerakan sholat. Nah, ini dikhususkan untuk laki-laki ya. Jadi, saat sholat berjamaah, misalkan imamnya lupa saat lupa bacaan atau gerakan sholat, makmum itu berhak mengingatkan imam dengan membaca subhanallah. Seperti itu. Kemudian, berjalan pada jalan yang menurun. Dan yang terakhir adalah lupa menyampaikan amanat. Adapun nih, kalimat yang kedua yaitu bacaan atau lafaz Masya Allah. Nah, yang artinya atas kehendak Allah. Nah, ayat yang menerangkan tentang Masya Allah terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Kalian nanti bisa melihat Al-Quran ya. Nah, dalam ayat ini, orang mukmin menasihatkan kepada temannya, pemilik kebun yang seorang kafir. Nah, agar ketika masuk kebunnya, dia mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, sehingga kebunnya tidak tertimpa hal yang tidak diinginkan. Kemudian, ucapan Masya Allah juga bisa diucapkan apabila melihat sesuatu yang luar biasa atau di luar perkiraan, maka dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah. Maksudnya, segala peristiwa yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak Allah semata. Ucapan ini mengandung doa agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, Masya Allah juga tadi kan memiliki makna atas kehendak Allah. Nah, lafaz ini juga diucapkan ketika kita takjub
melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, baik berupa harta, kondisi fisik, atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalimat thayyibah yang terakhir adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar mempunyai arti Allah Maha Besar ya. Kalimat takbir atau Allahu Akbar diucapkan oleh seorang muslim yang meyakini tauhid ya. Maksud dari tauhid adalah keesaan Allah. Nah, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyadari betul keagungan makna kalimat tersebut. Kemudian nih, kalimat thayyibah takbir juga diucapkan saat melihat kemahabesaran Allah dan bisa diucapkan ketika mengumandangkan azan dan iqomah. Kemudian pada saat takbiratul ihram ya, saat sholat. Nah, kemudian pada waktu zikir setelah sholat fardu. Selanjutnya, ketika mengumandangkan takbir pada saat Idul Fitri dan malam takbiran Idul Adha. Selanjutnya, saat kita berperang ya, teriakan di medan perang, biasanya orang-orang mengucapkan kalimat takbir ya, atau Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ketika menemukan jalan yang menanjak. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin itu materi yang Ibu sampaikan, yang bisa Ibu sampaikan uh, untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini ya anak-anak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.